Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di project Diniyah kali ini saya akan menjelaskan definisi tentang zakat. Nah, jadi di definisi zakat itu dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ada hukum, ancaman, keutamaan, syarat, zakat mal, zakat fitrah, dan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi definisi zakat secara bahasa, zakat itu berarti at-thaharah, artinya suci, dan an-nama yang artinya berkembang. Dan secara istilah syar'i, penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun dan nisab atau ukuran minimal. Oke. Jadi di sini juga ada pengertian dari muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, dan mustahik adalah orang yang berhak untuk menerima zakat. Oke, next. Hukum zakat. Jadi di sini ada salah satu dalil dari Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk membayar zakat. Di antaranya ada Quran surat Al-Muzammil, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang dia artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan ada dalil dari As-Sunnah, ya, bacaannya bunyal islamu ala khumsi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa aqimus sholata wa atuz zakata wa haja wa shaumi ramadan, yang artinya Islam dibangun di atas 5 tonggak: syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita next. Sekarang kita masuk ke ancaman bagi orang yang enggan untuk membayar zakat. Di sini ada dalil dari Al-Qur'an yang bacaannya walladzina yaqdiruna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nar jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun, yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Oke. Jadi di sini ada keutamaan zakat, ya. Di antaranya ada zakat itu dikaitkan dengan sholat, ya. Ya, karena zakat sering disebut berdampingan dengan sholat dalam Al-Quran. Ini itu menunjukkan bahwa keduanya itu sama-sama penting, ya. Ini juga ada dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, terus yang kedua, zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga, ya. Di sini ada potongan dari hadis, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bunyinya itu adalah Islam dibangun di atas 5 tonggak, ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga ada indikasi ketakwaan. Allah menyebut orang-orang yang bertakwa memiliki hak pada harta mereka untuk orang miskin. Di sini ada dalil dari Al-Qur'an dari surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Sesungguhnya orang yang bertakwa
pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu ada derajat asyidikin dan syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang meninggal dalam keadaan menunaikan zakat termasuk orang-orang yang jujur dan syahid. Di sini juga ada hadis dari Ahmad, hadis riwayat Ahmad Ibnu Khuzaimah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan hal-hal itu, maka dia termasuk asyidikin dan syuhada. Oke, kita lanjut ke pembahasan kelima. Ini lanjutannya dari yang tadi ya, pembahasan keempat yang keutamaan zakat. Di sini bisa saya sampaikan lagi untuk poin lanjutannya, yaitu merasakan kelezatan iman. Setiap orang yang mengeluarkan zakat dengan penuh kesadaran tanpa merasa terbebani, niscaya akan merasakan kelezatan iman. Di sini ada hadis riwayat Abu Daud, yaitu salasa ma fa'alahunna wajada halawatan iman, yang artinya ada 3 hal yang barang siapa yang mengerjakannya, maka ia telah merasakan manisnya iman, yaitu menyembah Allah dan mengetahui tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah, memberikan zakat hartanya dengan senang hati dan dengan hati yang mendorongnya untuk mengeluarkan yang terbaik di setiap tahunnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada syarat untuk membayar zakat. Jadi syarat-syaratnya itu yang pastinya dia adalah Islam, ya. Yang kedua ada merdeka, dan yang terakhir itu tidak harus balik dan berakal. Ini jadi bisa diartikan anak kecil dan orang gila ya. Nah, orang gila di sini mungkin diartikan itu keluarganya ya. Yang punya harta tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Oke. Di sini juga ada syarat hartanya, yaitu dimiliki secara sempurna, harta yang berkembang, telah mencapai nisyab atau ukuran minimal, telah mencapai haul atau setahun hijriyah, dan merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Di sini juga ada harta yang disepakati ulama atau wajib dizakati. Di antaranya ada emas dan perak, mata uang, hewan ternak, dan pertanian. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke-6. Di sini ada ketentuan dari zakat mal. Nah, di sini ada yang pertama emas ya. Nisyabnya itu sebanyak 20 dinar atau setara 85 gram emas murni 24 karat. Dan besar zakatnya itu sekitar 2,5%. Oke, lanjut. Yang kedua ada perak. Perak nisyabnya sekitar 200 dirham atau setara 595 gram perak murni. Dan besar zakatnya sama seperti emas, 2,5%. Yang ketiga ada mata uang. Nisyab perak ya. Dia itu kurang lebih setara 6 juta atau emas. Dan besar zakatnya masih sama, 2,5%. Yang keempat ada hewan ternak, yaitu diantaranya ada unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Dan besar zakatnya di sini ada ketentuannya. Oke, yang kelima ada hasil dari pertanian. Nisyabnya ada 5 wasak atau setara 720 kg. Besar zakatnya 10%, 5% sampai 10% ya. Dan keenam ada barang dagangan. Nisyabnya nisyab perak kurang lebih 6 juta atau emas. Besar zakatnya 2,5%. Dan yang terakhir ada harta karun ya, atau singkatnya rikaz. Nisyabnya itu tanpa syarat nisyab dan haul. Besar zakatnya 20%. Oke, kita ke pembahasan ke-7. Ke-6 dulu nih, masih ada. Di sini ada catatan penting
tentang zakat mal ya. Yang pertama itu ada haul 1 tahun hijriyah. Jadi semua harta zakat itu memperhatikan haul kecuali zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Dan yang kedua ada perhiasan emas dan perak. Ya. Ini terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisyab. Dan yang ketiga ada zakat hasil pertanian. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat zakat pertanian ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Yang keempat ada perhitungan barang dagangan. Jadi di sini perhitungan barang dagangan itu bisa diartikan sebagai nilai barang plus uang dagang plus piutang dan utang jatuh tempo. Dan yang terakhir ada harta rikaz. Jadi ini harta zaman jahiliyah dari non muslim yang terpendam. Itu sama kayak beda-beda. Ini ditemukan tanpa disengaja, tanpa bersusah payah menggali dan tidak dipersyaratkan nisyab dan haul. Oke. Nah, pembahasan ketujuh di sini ada ketentuan dari zakat fitrah. Jadi definisinya yaitu sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka ya dari bulan Ramadan. Di sini ada dalilnya ya. Amara Rasulullah bizakatil fitur sa'an min tamri aw sa'an min syair. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 syok kurma atau satu syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang wajib menunaikan zakat fitrah ini yaitu adalah setiap muslim dan itu adalah bagi muslim yang mampu. Yang mampu di sini bisa diartikan sebagai memiliki kelebihan makanan untuk malam, siang dan siang Id. Terus zakat fitrah itu adalah tanggung jawab kepala keluarga. Di sini juga wajib membayar zakat fitrah orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi bisa diartikan di sini itu ya suami bertanggung jawab atas zakat fitrah istri. Ya. Imam Malik, ulama Syafi'iyah, mayoritas ulama. Dan waktu terkena kewajiban. Jadi saat bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Ya. Sini ada pembahasan lanjutan untuk zakat fitrah. Jadi ada bentuk, ukuran dan waktu. Ya, jadi untuk bentuk zakat fitrah itu sendiri itu bisa berupa makanan pokok, yaitu diantaranya ada kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Terus untuk ukurannya itu kurang lebih 1 syok. Ya. Di sini ada kriterianya. Itu ada 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Terus 3 kg menurut sebagian ulama, terus 2,157 kg menurut ulama lainnya. Tetapi kebiasaan di negeri kita itu 2,5 gram sudah dianggap sah. Ya. Di sini juga ada sedikit pertanyaan, zakat fitrah dengan uang. Jadi zakat fitrah dengan uang itu tidak sah ya. Ini ada perkataan dari Imam Ahmad, yaitu aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muqni 4. Ya. Terus untuk waktu pembayarannya itu waktu yang afdol saat terbit fajar hari Id sampai sebelum sholat Id. Dan waktu dibolehkannya itu 1 sampai 2 hari sebelum Id seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya. Terus yang terakhir ada 8 golongan penerima zakat. Ya.
au mustahiq. Di sini ada sedikit ayat dari Quran surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir raqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Jadi di sini yang pertama, orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang fakir ya, atau dia orang yang sangat tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua ada miskin, orang yang mempunyai tetapi dia tidak mencukupi kebutuhannya ya. Terus yang ketiga amil zakat, orang yang mengurus administrasi zakat. Yang keempat ada mualaf, orang yang baru saja memasuki agama Islam ya. Terus yang kelima ada firriqob, adalah untuk memerdekakan budak. Keenam ada gorimin, orang yang terlilit hutang. Terus yang ketujuh ada fi sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah ya. Yang ke-8 ada ibnu sabil. Ini adalah orang atau musafir yang kehabisan bekal. Oke. Nah, oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk saya pribadi ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.